Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Hamzah dari KS 6, ingin memaparkan tentang etnobotani suku di Sumatera Utara. Nah, apa sih pengertian ekobotani itu? Etnobotani ada dua kajiannya, itu etnologi dan botani. Etnologi yang berarti budaya, botani yang berarti tumbuhan. Nah, pengertian etnobotani itu sendiri adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Etnobotani diawali oleh para ahli botani yang memfokuskan tentang persepsi ekonomi dari suatu tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat lokal. Ahli etnobotani bertugas mendokumentasikan dan menjelaskan hubungan kompleks antara budaya dan penggunaan tumbuhan dengan fokus utama pada bagaimana tumbuhan digunakan, dikelola, dan dipersepsikan pada berbagai lingkungan masyarakat, misalnya sebagai makanan, obat, praktik keagamaan, kosmetik, pewarna, tekstil, pakaian, konstruksi, alat, mata uang, sastra, ritual, serta kehidupan sosial. Lalu ada sejarah etnobotani. Berikut ini sejarah etnobotani yang saya paparkan tahun 1492 hingga 1983. Bisa teman-teman lihat ya, sejarah etnobotani di Indonesia merupakan pusat penyebaran keanekaragaman hayati di dunia. Wah, di dalamnya terdapat sekitar 25.000 hingga 30.000 tumbuhan berbunga. Tumbuhan tersebut dimanfaatkan berbagai etnis di Indonesia untuk berbagai tujuan, seperti sumber pangan, sumber obat, bahan konstruksi, kerajinan, pakan ternak, pewarna, dan juga racun. Dilihat dari jumlah spesies paling banyak dimanfaatkan sebagai obat, pengetahuan lokal, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat bervariasi antara etnis dan masing-masing etnis memiliki keunikan tersendiri. Di Indonesia, pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan obat semakin tertinggal akibat menurunnya minat generasi muda untuk mempelajari atau memanfaatkannya. Lanjut ke contoh etnobotani tumbuhan obat, yang dimana pasak bumi atau dengan nama latin Eurycoma longifolia Jack merupakan salah satu jenis tumbuhan obat yang telah lama dimanfaatkan oleh berbagai etnis di Indonesia, khususnya masyarakat yang bermukim di Sumatera maupun Kalimantan. Pada masyarakat Batak Sumatera Utara, pasak bumi dimanfaatkan sebagai obat demam, malaria, sakit perut, dan penambah stamina. Daun, biji, dan akar merupakan organ untuk yang dimanfaatkan. Lalu ada jahe. Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama zingeron. Pada masyarakat Batak Sumatera Utara, jahe dimanfaatkan sebagai obat batuk, anti peredangan, dan mengurangi masalah pencernaan. Yang ketiga ada kelapa. Arasaceae merupakan air kelapa muda sebagai bahan larutan pada tumbuhan suruhan untuk obat hipertensi. Pada masyarakat Batak Sumatera Utara, kelapa digunakan sebagai obat malaria. Yang terakhir, tebu hitam, Saccharum officinarum, yang digunakan yaitu batang sebagai obat penawar racun. Cara pengolahannya mudah sekali. Batang tebu hitam sepanjang 5 ruas dipanggang di bara api sampai panas, diperas hingga airnya keluar. Selanjutnya diminum 1 kali sehari. Bila sembuh dapat dihentikan. Nah, kesimpulan pada pemanfaatan etnobotani tumbuhan mampu mengungkapkan nilai kultural, nilai kegunaan dari setiap tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui etnobotani, masyarakat dapat mengelompokkan dan memanfaatkan tumbuhan seperti tanaman obat, penyedia bahan pangan, kandang, papan, kosmetik, bahan pewarna, dan pelengkap upacara adat. Nah, itu saja penjelasan tentang etnobotani suku di Sumatera Utara. Sekian dan terima kasih.